Malam ini saya sedang berada di Surabaya dan di hadapan saya ada bandit-bandit stand up Indo Surabaya. Nah, ini dia. Itu dia. Ya. Manusia-manusia terlucu kota ini. Saya selalu meluangkan waktu untuk sharing komunitas karena saya adalah founder yang paling respect. Mantap. Emang yang lain pernah? Gak pernah kan? Gak pernah. Emang anjing founder lain. Oke. Seperti biasa kalau lagi ngumpul sama anak-anak komunitas boleh nanya apapun terkait stand up, mumpung ada gue. Silakan. Ini senior-seniornya pada mengutus anda ya. Karena senior-seniornya udah nggak mesti belajar stand up ya. Anda yang mesti. Ini paling senior angkatan siapa? Paling senior di sini siapa? Lo. Oh ini itu. Siapa namanya? Faiz. Faiz. Anda paling senior? Enggak di Surabaya enggak. Oh enggak. Tapi di mana yang senior? Lagi ngurus event lain. Enggak, maksudnya udah senior stand up belum? Belum. Tapi paling senior di antara yang lain. Enggak, ini satu angkatan, Bang. Kalian Paling senior soalnya belum tentu paling lucu kan? Nah, iya. Paling lucu siapa di antara kita? Michael. Ini Bang, paling lucu Bang. Ya udah, oke. Mau nanya apa silakan bebas. Tanya apapun. Tadi di luar banyak pertanyaan. Kamu dulu. Ini Bang, mau nanya ini Bang. Agak dikit dikit. Ya, Ya, agak mundur dikit. Nah, segitu pas. mau nanya ini Bang, kayak kan Abang udah di New York berapa lama ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu ketika di sana kan udah banyak ini ya Bang ya, udah banyak panggung yang dicoba kan. Dari Bang Panji sendiri itu kayak ada ini enggak? Kayak ada sesuatu di stand up yang ada di New York tapi nggak ada di Indonesia dan apakah itu bisa diterapin di Indonesia gitu Bang yang pernah Bang coba? Karena soalnya setiap nonton komik luar nih misalnya kayak nonton stand up-nya komik luar itu pas nonton mereka lucu. Tapi padahal apa yang diobrolin itu kayak nggak pernah dialamin gitu. Tapi kenapa pas diobrolin lucu gitu? Oke. Itu apa ya? Gimana? Siapa namanya tadi? Faiz. Faiz. Iya. Paling lucu di Surabaya. Enggak, aduh. Faiz nanya soal apa yang ada di New York nggak ada di kita. Iya. Satu, komika New York tuh kalau nulis materi stand up bukan cuma kalau mau ada suci atau suca doang. Anda ini kan nulis materi stand up kalau ada lomba saja kan? Iya. Nah ini. Berarti kalau gue ketemu stand up comedian yang nulis hanya kalau lagi mau ada lomba, berarti dia mau terkenal bukan mau jadi komika. Langsung patah hati nih semuanya. Soalnya gue denger di seluruh Indonesia kayak gitu. Kalau lagi ada mau ada audisi suci, mau ada audisi suca, mau ada lomba apapun baru nulis materi stand up. Nah lu tuh atlet atau stand up comedian? Kalau stand up comedian menulis materi stand up tiap hari di New York ada lomba, tapi mereka nggak peduli itu. Mereka tuh pengen jadi stand up comedian dan kalau mau jadi stand up comedian ini kerjain nulis materi setiap hari, open mic setiap hari karena tersedia ya. Itu satu hal yang paling signifikan gue lihat di New York dan nggak ada gitu, spirit nulisnya tuh kalah jauh lah gitu dibandingin yang ada di Indonesia. Yang kedua, di New York open mic itu dikelola sama individu komika bukan sama komunitas. Karena sebenarnya bikin open mic itu gampang. Samperin aja di tempat. Halo, nama saya, namanya siapa? Mayrum. Michael. Michael. Halo, nama saya Michael. Mau saya bikin open mic nggak di sini? Nanti penontonnya ntar bagi hasil dari sisi minum gitu. Lu dapat berapa, gue dapat berapa. Nggak susah sebenarnya. Kalau open mic mengandalkan komunitas, paling mentok komunitas bisa bikin open mic seminggu 3 kali, atau seminggu 2 kali. Tapi karena di New York open mic itu yang bikin tuh komika, jadinya banyak banget open mic-nya. Dan tentu, paling isinya kita juga kan. Sama di New York juga kita juga. Tapi kan kita kan jadi latihan lebih banyak, latihan lebih sering. Sehingga ketika kita misalnya 5 hari, Senin, Rabu, dan Jumat yang ngerjain stand up Indo Surabaya. Selasa dan Kamis yang ngerjain Michael sama Faiz. Emang lulus semua yang ke tempat-tempat ini. Tapi kan Kamis depan, lu bawa materi yang udah lu pakai di 4 tempat gitu. Kebayang nggak? Ketimbang open mic lu cuma sekali. Minggu depan lu bawain materi yang lu pakai minggu lalu di tempat yang sama. Ngerti yang maksud gue? Dengan open mic lebih sering, materi lebih cepat matang, dan ketika open mic juga karena kita open mic di tempat-tempat umum ya kayak kafe dan segala macamnya,
juga jadi nggak bikin bete gitu. Semua juga bete kalau ngeliat orang open mic pakai materi yang sama itu mulu. Alasannya adalah ya kan soalnya kan gue mesti 4 kali. Sebulan aja open mic emang cuma 4 kali. Ya seringin aja open mic ya, yang bilang open mic cuma boleh sekali seminggu siapa? Karena komika yang ngerjain jadi lebih sering, dan kalau komika belajar ngurus open mic, komika juga jadi belajar ngurus show tipis-tipis, pelan-pelan dari kecil-kecil. Dan kalau komika udah terbiasa ngurus show yang level-level kecil, nanti dia ketika bikin show juga nggak kaget. Karena sampai dengan hari ini, anak-anak komunitas kalau bikin acara stand up tuh matematikanya aneh banget, nggak masuk, kayak nggak pernah bikin acara. Nah jadi itu yang kedua, open mic dikelola sama komika. Yang ketiga yang ada di New York dan gua nggak ngelihat ada di sini. Di New York ya. Tapi nggak tahu sih di sini udah ada atau belum, di Surabaya ada atau belum. Di New York ya. Kan semua komika kan pengen main di comedy club. Comedy club ada 30-an. Tapi komika ada belasan ribu kali. Di New York aja. Sehingga peluang untuk manggung di comedy clubnya kan nggak ada. Jadi komika-komika di New York itu bukan cuman bikin open mic sendiri, mereka bikin show sendiri. Di Jakarta tuh udah ada kayak Explicit, komika berlima bikin show rutin tiap bulan kalau mereka, terus ngajak teman-teman yang lain untuk ngisi. Jadi sebenarnya misalnya cuman lu bertiga nih, si Michael, Faiz sama lu siapa? Noval. Mereka bertiga bikin geng namanya Wajah Kami Aneh gitu. Wajah Kami Aneh Show. Habis tiga-tiganya aneh mukanya. Wajah Kami Aneh Show. Jadi sebenarnya tiap bulan tuh mereka bertiga, tapi selalu ada 3 anak stand up Indo Surabaya lain yang jadi opener. Terus bulan depan bikin lagi. Dengan itu bukan cuman kita punya lebih banyak open mic, kita punya lebih banyak show untuk ngetes joke kita di depan audiens yang lebih mau berbayar gitu menonton. Sebenarnya banyak banget. Nanti kapan-kapan gue coba kasih buku Pecahkan NYC sih. Di buku Pecahkan NYC itu ada banyak banget pembelajaran untuk setiap komunitas. Tapi 2 yang paling penting menurut gue adalah komika di New York, karena dia bilang gue pengen hidup dari stand up, dia nulis materi stand up tiap hari. Dia nulis materi stand up nggak nunggu kalau misalnya mau ada stand up fest atau mau ada audisi suci atau audisi suca. Lagi pula ya, udah denger apa yang terjadi di stand up fest? Soal ada nggak banyak sih, ada beberapa komika yang sebenarnya komika yang terkenal tapi anyep. Karena udah lama nggak open mic. Kalau lu open mic mempersiapkan untuk acara, yang lu siapin cuman joke lu. Tapi kalau lu open mic setiap minggu tanpa harus nunggu ada acara, yang lu bangun adalah skill set lu sebagai seorang komedian. Kemampuan untuk mengasah, ini penonton lagi ngantuk, gua apain ya? Kemampuan untuk mengasah diksi apa yang kuat. Karena kalau misalkan lu ngelatih set lu hanya untuk festival kayak Stand Up Fest, sesering-seringnya yang lu lakukan dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir, yang lu latih adalah joke lu itu. Tapi kalau misalkan lu nggak pernah open mic selama 2 tahun atau setahun, terus kalinya open mic lu ngelatih untuk Stand Up Fest, lu nggak mengasah dan nggak melatih skill set lu sebagai komedian. Gitu. Nanti kalau misalkan lu ngeblank skill, jadi lu bawa joke nih, joke-nya nggak kena, padahal yang lu latih joke doang kan. Lu ngelatih joke untuk stand up fest, joke-nya nggak kena, lu bingung mau bersender kemana. Lu nggak tahu gimana caranya crowd work, lu nggak tahu gimana cara riffing, lu nggak tahu gimana cara bikin kelucuan dari apa yang lu lihat. Karena nggak pernah lu latih, nggak pernah open mic. Gitu. Terjawab? Apalagi? Siapa lagi mau nanya? Silakan. Tuh Mas kotak-kotak tangannya udah gerak-gerak tuh, udah gini-gini mau nanya. Mau nanya kan? Ya, silakan. Gini Bang, saya kan masih tergolong masih baru nih. Namanya siapa? Nama saya Indra. Indra. Kemarin terakhir saya open mic juga lagi ngeblank dan ngebom. Untuk mengatasi nervous sih, mungkin lebih ke nervous dan apa ya, yang menghindari ngeblank atau trik untuk menghindari ngebom seperti itu apa sih, kayak gitu aja sih. Udah berapa lama open mic? Udah berapa kali open mic? 3 kali baru. Ya Allah ya Robby. Sini. Janjo. Ada orang nanya gimana caranya biar nggak
ngebom kalau open mic. Gua tanya berapa kali open mic? 3. Ya Allah. Baru juga 3 kali. Iya. Sebenarnya lebih pengen ngilangin nervousnya sih, triknya aja. Ya nggak ada cara lain selain naik open mic 30 kali. Gua sejujurnya ya, nggak ngerti sama komika yang yang apa ya? Karena kalau baru 3, 4, 5, 6, 7 bahkan 10 kali open mic terus anyep. Itu baru. Ada banyak komika butuh 2 tahun untuk tahu dia tuh siapa. Kan stand up comedy kan senian, berkesenian ya. Seni kan ekspresi diri. Kalau lu nggak kenal diri lu, emang apa yang mau lu ekspresikan kan? Lu nggak tahu lu siapa tapi lu stand up, seninya lu ya seni ikut-ikutan orang. Lu nggak tahu lu siapa sebagai seniman, lu nggak tahu gaya lu berkesenian, lukisan lu yang tadi ikut-ikutan seniman yang udah terkenal. Kebanyakan orang tuh ketemu stand up sebelum ketemu dirinya sendiri. Dia nggak tahu dia siapa, nggak punya pengalaman hidup. Kalau kayak gitu tuh bisa jadi stand up comedian, tapi panjang karena dia mesti ngeraba dulu. Gue ini sebenarnya senengnya stand up kayak apa ya gitu. Jadi santai aja, nggak usah terlalu panik, nggak usah terlalu khawatir. Kalau misalkan masih di bawah 10 kali, masih di bawah 30 kali juga. Gua di New York, kan gue mulai dari Januari tahun lalu. Anak-anak sama istri gue baru pindah September. Dari Januari sampai September, nih di sela gue bolak-balik Jakarta karena kadang ada kerjaan. Dari Januari sampai September, gue open mic sehari 3 kali. Seminggu anggaplah 5 kali, kadang-kadang 6, kadang 7. Tapi anggaplah 5 kali. Berarti seminggu 15 kali open mic. Dikali 4 minggu berarti 60 kali open mic. Sebulan. 60 kali open mic sebulan, gue open mic 6 bulan di New York, gak lucu-lucu. Tapi gue terus jalan, tau gak kenapa? Karena gue seneng stand up. Tanya semua orang, semua komika yang kesini dan sharing sama lu. Emang Mas Panji bener ya gak pernah deg-degan kalau mau open mic? Tanya aja. Emang Mas Panji bener gak pernah deg-degan kalau mau show? Tanya aja, siapapun. Mereka akan bilang iya. Dan kalau mereka tanya sama gue, mereka nanya sama gue, kok Mas Panji gak deg-degan? Karena gue suka stand up. Gue saking sukanya stand up, anyap aja lucu buat gue. Gue open mic gak kena, minggu depan juga ada jadi joke tuh. Kemarin habis open mic di Stand Up Indo Surabaya gak lucu lagi. Jadiin joke aja gitu. Lo harus suka stand up untuk bisa bertahan. Ini bukan cuma stand up. Jadi konten kreator juga gitu. Kalau lu bikin konten di YouTube, terus lu berhenti karena nggak ada yang ngeliat dan nggak ada AdSense, nggak akan bisa. Lu butuh ngerjain sesuatu yang lu suka, walaupun nggak ada yang nonton, walaupun nggak ada AdSense, lu tetap bikin tuh konten. Karena hanya dengan proses yang panjang, lama-lama jadi bagus. Karena bagus, orang dari notice lu. Gue baru nemu YouTuber baru namanya Felix Irwan, tau nggak? Nyanyi. Baru tahu tuh gue tuh. Dia udah lama padahal kan. Maksud gue kan dia bukan kayak Skinny Indonesian gitu, bukan kayak siapa yang terkenal banget, tapi YouTube-nya 5 juta, yang nonton berapa puluh juta, kerjanya nyanyi aja. Kenapa? Karena emang sukanya nyanyi. Persis kayak si Alif Bata, atau Alif Bata nggak? Pernah Alif Bata, handphone juga paling pakai Xiaomi kali itu awal-awal, nggak tahu kali. Lu lihat nggak Alif Bata awal-awal? Dia cuma main gitar, belakangnya ada kali-kalian atau apaan gitu, tau gak sih yang ditembak gitu? Ya maksud gue yakin dia nggak mikirin AdSense, dia cuma senang main gitar aja. Tapi sekarang udah kayak apa coba? Kenapa dia bisa ngelakuin sesuatu konsisten walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada AdSense? Karena emang dia suka. Nah kalau lu mau jadi stand up comedian, lu mesti mastiin lu bener-bener suka stand up atau enggak. Karena kalau lu di sini cuma pengen jadi terkenal, kalau lu nggak kunjung terkenal, patah arang. Padahal terkenal tuh dampak menjadi seorang komika yang bagus, yang unik dan segala macam. Nggak usah gentar kalau misalnya lu masih baru berapa kali open mic. Tapi titipan gua adalah selalu kritis tentang kenapa lu anyep. Jadi jangan patah arang, tapi selalu pertanyakan kenapa kira-kira lu anyep. Jangan mau kalau misalkan lu turun panggung, lu nggak dengar suara ketawa, pas lu tanya gimana gua tadi, bagus kok, jangan percaya sama dia. Lu turun panggung nih, nggak ada yang ketawa, lu tahu nggak ada yang ketawa. Terus tanya, gimana tadi? Enggak tuh, bagus kok gitu. Nah, jangan dengerin. Jangan terlalu perhatiin ketawa anak-anak komunitas. Nggak sah itu. Mereka pengen dibantu ketawa juga soalnya. Nggak sah itu. Ya.
Pokoknya intinya nggak usah gentar. Yang kedua, yang paling penting adalah kritis terhadap kenapa lu nggak lucu tadi di atas panggung. Ya. Sisanya sih waktu. Gua tadi sama si Adit nih stand up Indo Purwokerto, sama Pio juga lagi ngomongin orang yang kita lihat prosesnya lama banget terus lucu banget aja gitu. Emang kadang-kadang lama, orang waktunya beda-beda gitu ya. Siapa lagi mau nanya? Silakan. Boleh? Bang, mau nanya ini bang. Abang tahu kan kalau sebenarnya di Indonesia nih banyak banget komik yang lucu kan. Di dimanapun kayak di daerahnya dimanapun pasti ada yang lucu banget. Ya. Tapi kayak membilang tadi karena kualitas komiknya bagus makanya jadi terkenal. Nah, kenapa dari semua itu yang lucu-lucu tadi kenapa cuman ada beberapa orang doang yang bisa di yang ke notice sama publik gitu loh. Kayak Ya. kok bisa yang tahu itu padahal yang lucu banyak gitu. Ya. Jawabannya dua. Pertama, karena mungkin dia lucunya cuma di sini. Cuma di Surabaya. Ada banyak banget komika-komika shock ketika di kotanya sendiri dia begitu pecah, pas pindah ke Jakarta nggak berhasil bikin tawa. Banyak, silakan ngobrol sama orang seperti Rin Hermana, Pras Teguh, ngobrol sama orang seperti Arif Alfiansyah, ngomong sama orang seperti Nope, tanya sama mereka semua dan mereka akan cerita. Lucu di kota lu belum tentu lucu di Indonesia loh. Karena kan stand up tuh kan diksi banget. Stand up tuh referensi banget. Kayak kadang-kadang kita bisa nge-cheat menggunakan sebuah istilah di sini dan dapat ketawa. Di Indonesia, se-Indonesia mah nggak ada maknanya. Jadi salah satu yang mesti dipikirkan adalah apakah betul saya ini nggak tersiar namanya karena joke saya sektoral, selera saya tidak universal. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau lu stand up lucu banget dan lu ngerasa lu lucunya universal, tapi tidak ada satupun usaha yang lu lakukan untuk bikin orang tahu bahwa lu lucu banget, ya wajar aja nggak ada yang kenal lu. Contoh, internet. Siapa di sini yang rutin setiap hari atau seminggu sekali deh ngupload klip stand up-nya ke internet? Angkat tangan. Nggak ada pasti. Siapa yang tahu lu, bro? Siapa yang tahu lu? Di Comika ada namanya rukun komika. Rukun komika adalah 5 hal yang harus dilakukan stand up comedian supaya bisa hidup dari karya. Yang satu, bikin semua orang tahu kepribadian lu seperti apa. Apa yang lu suka, apa yang lu nggak suka, sejarah hidup lu, makanan favorit lu. Lewat apa? Lewat konten-konten yang akan mengekspos karakter lu kayak podcast, kayak vlog dan segala macamnya. Orang mesti tahu personality-nya, kepribadiannya seperti apa. Yang kedua, orang harus tahu karya lu seperti apa. Stand up lu itu harus dirutinin dan harus diupload ke internet. Kenapa? Kalau orang nggak tahu stand up lu seperti apa, gimana caranya orang mau tahu lu kan? Masuk akal nggak sih? Kalau lu pengen dapat job stand up nggak? Mau kan? Ya kan? Mau dong dapat job stand up. Idealnya kan kalau lu mau dapat job stand up, Instagram lu kan isinya klip stand up. Biar orang tahu bahwa lu stand up comedian dan seperti ini joke-nya. Kayak cocok tanam aja. Ngakunya pengen makan jagung, yang ditanam ubi, yang ditanam setiap hari ubi, yang dirawat ubi, yang keluar ubi, terus dia kaget, kok gue nggak dapet jagung? Lah, yang lu tanam ubi itu kan kayak gue pengen dapet job stand up, tapi di posting Instagram gue tiap hari ngomongin Prabowo mulu, Prabowo. Dapat job buzzer Prabowo bingung, lah orang gue pengen stand up kenapa dapet job? Lah lu goblok, tiap hari yang lu posting itu. Lu pengen dapat job stand up, tapi yang lu posting di Instagram isinya kucing, biar kucing. Dapatnya endorsement Whiskas. Kan masuk akal kan? Apa yang lu tanam, apa yang lu rawat adalah apa yang lu semai nanti belakangan gitu. Kalau misalnya lu bilangnya pengen stand up, tapi lu nggak ngasih tahu orang kalau lu stand up comedian dan nggak ngasih tahu orang lu stand up comedian seperti apa, siapa yang mau tahu? Nanti ketika lu upload klipnya ke internet, akan ketahuan tuh lu lucu se-Indonesia atau lu lucu Surabaya doang.
Karena pasti nyampe, nggak mungkin enggak. Gue aja ya di New York ngelakuin yang gue bilang sama lu itu. Gue ngupload, dan kalau lu lihat klip gue yang stand up bahasa Inggris juga nggak semuanya ada suara tawa pecah banget kok. Dan mungkin nggak semuanya sepakat itu lucu, tapi gue upload konsisten karena gue lihat komika-komika lain kanan kiri gue kayak gitu mulu. Gue upload aja terus sampai suatu hari gue lagi open mic, ini di Brooklyn nih di New York. Kan comedy clubnya masih kosong nih, sudah datang satu persatu. Gue lagi duduk ada satu orang, terus lihat-lihatan hey gitu, terus dia gitu. Terus gue kenalin diri gue Panji, dia bilang, oh I know you, gue tahu lu, tahu dari mana? Gue lihat klip stand up lu, gimana coba? Gue baru juga nggak nyampe setahun, tapi gue ngupload klip mulu. Terus nyampe aja di mereka. Gua bahkan pernah open mic, lagi nonton open mic. Ada komika naik ke atas panggung kan, lagi open mic, nengok-nengok. Lu bukannya komika yang dari Indonesia itu ya gitu. Nggak pernah ketemu gua. Gua lihat Instagram lu. Guys, New York itu komikanya jauh lebih banyak daripada kita se-Indonesia bahkan. Satu kota punya stand up comedian lebih banyak daripada satu Indonesia kita saat ini. Cuman kan gitu kan, kalau diminta untuk ngupload klip stand up-nya, jawabannya kan sama. Nanti nggak bisa gue pakai lagi. Pertama-tama bisa. Indonesia tuh luas, Surabaya tuh luas. Lu pikir kalau lu upload Instagram, joke lu ke Instagram, followers Instagram lu cuma 836, terus ketika lu dapet job, orang, ih kok gue pernah lihat, capek anjing. Followers lu cuma 126. Tapi ntar takut orang tahu, siapa orang itu 126? Pertama, enggak. Lu upload klip lu ke internet, lu masih bisa pakai untuk corporate gig selamanya. Gue punya joke Beat Shanghai dari 2012 juga udah ada di internet. Sampai sekarang masih gue pakai corporate. Nggak usah lu semua. Gue aja yang menurut gue cukup terkenal, masih banyak yang nggak tahu gue siapa. Apalagi lu. Takut apa lu? Takut apa? Masih banyak yang nggak tahu gue. Gue itu ketemu sama orang duduk umurnya 20-an nggak kenal gue sama sekali, nggak tahu gue siapa. Orang Indonesia, nggak usah khawatir. Terus udah gitu anggapannya kan, bentar materi gue habis, ya tulis lagi. Kan kita stand up comedian, tulis lagi aja. Gue juga ngupload klip gue mulu ke internet karena gue tahu gue masih bisa nulis lebih bagus lagi dari itu. Nggak takut gue tulis. Kalau lu terus di stand up, lama-lama joke lu akan lebih baik dari hari ini. Udah pasti tuh. Kalau lu nggak berhenti stand up, joke lu akan lebih baik dari hari ini. Jadi apa artinya ngupload klip stand up lu sekarang? Kalau lu tahu 3 tahun lagi lu akan nulis joke yang lebih lucu lagi kan? Tapi gue sebenarnya sangat ragu tuh lu bener pengen jadi stand up comedian atau lu pengen terkenal. Karena kalau lu pengen jadi stand up comedian, ya lu nulis setiap hari open mic. Nulis setiap hari open mic, nulis setiap hari open mic, udah gitu. Kan kita pengen jadi stand up comedian. Kecuali pengen terkenal. Kalau emang pengen terkenal, jangan jadi stand up comedian. Kalau emang nggak pengen nulis, jadi yang lain aja. Menurut gue ya, jadi content creator tuh berat loh. Lebih berat daripada jadi stand up comedian. Tapi ada orang-orang yang asalnya stand up, malah lebih disiplin jadi content creator ketimbang jadi stand up comedian. Berarti emang dia nemu pekerjaan yang capeknya bikin dia bahagia. Karena stand up juga capek, nulis joke juga capek. Tapi tampaknya kalau lu nggak sering lakuinnya, lu nggak bahagia capeknya stand up. Tapi mungkin lu capeknya di content creator. Nggak apa-apa. Ini tuh gue mau menyadarkan lu aja, lu tuh nggak harus jadi stand up comedian. Ini tuh tempat lu memulai. Tapi kalau lu bilang lu pengen jadi stand up comedian, kalau lu nggak dikit-dikit ngeliat sesuatu terus lu pengen jadiin joke, aneh menurut gue. Aneh. Kejawab? Tadi siapa yang nanya? Lu kejawab ya? Siapa lagi mau nanya? Silakan. Jadi gini bang, stand up dan public speaking itu kan dalam satu kesatuan gitu kan. Nah, saya sempat mau daftar kelas public speakingnya Bang Panji di kelas.com itu. Nah, itu saya ragu, takut nggak efisien gitu. Soalnya kan media online gitu kan. Nah, solusi biar sebenarnya saya ikut stand up comedian ini kan itu ilmunya gratis untuk kita di atas panggung untuk gimana cara kita public speaking. Nah itu saya pengen ilmu public speakingnya itu lancar, soalnya minder, masih grogian itu. Nah solusi-solusi untuk public speaking kita bagus itu gimana? Ya kalau gue sih boleh usul, kalau uangnya belum terlalu banyak, belum perlu sih kelas.com.
belum perlu. Karena memang nggak murah itu. Kecuali pakai prakerja, bisa pakai kartu prakerja soalnya. Kalau mau pakai kartu prakerja sih sikat aja, karena jadi murah banget. Tapi kalau nggak perlu dulu. Public speaking itu kalau di gua tuh 60% psikologis, 40% teknis. Yang berarti banyak hal yang mesti dibangun untuk jadi seorang public speaker yang baik itu lebih ke kepribadian ketimbang hal-hal teknis. Kalau di tempat orang secara umumnya belajar public speaking pasti suruh artikulasi A, I, U, E, O, nani, nu, neno, tati, tu, teto, terus nafas anjing, tahu nafas anjing nggak? Untuk membantu olah nafas biar ketika ngomong tuh nggak ngos-ngosan. Tapi menurut gue tuh 60%-nya tuh psikologis, 60% tuh takut nggak diterima, takut akan penolakan, nggak bisa jadi public speaker karena public speaker yang ada di benak dia tuh misalnya kayak Gita Wirjawan atau Barack Obama gitu atau siapa, terus bilang gue nggak bisa jadi public speaker soalnya gue nggak bisa ngomong kayak Barack Obama. Kagak ada yang bilang jadi public speaker yang baik harus kayak Barack Obama. Public speaker yang baik itu cuman lu bicara ke banyak orang ngerti. Tapi kan itu kan harus membuat kita mau nyaman menjadi diri kita sendiri di atas panggung. Itu aja susah. Kalau lu ngomong sama orang-orang ngerti, berarti lu tuh punya modal public speaking. Tapi pas berdiri di depan banyak orang, modal lu tuh jadi goyang, terganggu sama hal-hal yang ada di kepala lu. Gimana kalau orang bilang gue garing, gimana kalau gue dianggap nggak menarik, gimana kalau mereka ngobrol sendiri, ada yang ngobrol sendiri terus lu khawatir, ada yang nguap terus lu pikir lu bosan. Itu kan sebenarnya di sini semua. Nah makanya kalau mau jadi seorang public speaker yang baik, banyak hal yang mesti diperbaiki itu dari diri sendiri gitu. Dan lagi-lagi butuh waktu, butuh proses. Nggak apa-apa untuk nggak bisa public speaking kalau baru berapa kali jadi public speaker gitu. Umur berapa sekarang? 28. Salah satu syarat jadi public speaker yang baik soalnya harus punya empati. Ini jarang banget dibahas. Rasanya nggak ada kelas public speaking yang ngomongin ini, tapi ini sangat benar. Di atas panggung, public speaker tuh mesti ngeliat penontonnya siapa, lalu mesti mikir gimana cara yang tepat untuk ngomong ke mereka. Kebayang? Karena orang bisa aja naik ke atas panggung nggak peduli penontonnya siapa, dia ngomong dengan cara dia aja. Yeah. Tapi kan nggak nyampe, karena nggak ada empatinya gitu. Yeah. Dia ngelihat, oh harusnya gue ngomongnya cara seperti ini. Oh harusnya gue pakai analogi seperti ini. Public speaker yang baik juga di atas panggung juga mesti ngelihat ketika penontonnya ngantuk dan penontonnya bosen. Dia mesti ngerem, dia mesti crowd work atau riffing. Public speaker yang baik itu harus punya empati. Harus peduli sama yang nonton. Tapi empati terbangun dengan umur yang tinggi atau pengalaman yang tinggi. Bisa aja dia masih muda tapi pengalaman hidupnya panjang sehingga dia pernah ngerasain banyak hal. Jadi bisa membayangkan berada di posisi seperti itu. Kan empati ya. Empati kan kemampuan untuk kita membayangkan ada di posisi lu. Tapi kan itu cuma terjadi kalau kita pernah ada di posisi itu. Nah jadi salah satu yang juga mesti dimiliki untuk jadi public speaker yang baik, empati. Tapi empati juga butuh waktu. Makanya jadi public speaker yang baik itu memang butuh waktu. Kalau lu ngeliat Phil Dacil, itu bukan public speaker yang baik. Dia cuma pinter ngapal sama pinter impersonate aja. Dia nggak bener-bener berkoneksi sama yang nonton. Itu nggak bener-bener public speaking. Itu mah nggak beda sama kita ngafalin lagu Lihat Kebunku terus kita nyanyi di depan orang. Nggak beda itu. Gue hafal liriknya, gue hafal nadanya, gue ngomong. Nggak seperti itu. Buktinya banyak bocah bisa nyanyi Lihat Kebunku, pas dewasa nggak jadi penyanyi, ya kan? Jawab? Terima kasih Bang. Oke, siapa lagi? Yang pertanyaan yang paling bagus gue sisir pakai ini. Silakan. Wah, Kamal Ocon. Mau tanya cara untuk jaga mood atau jaga semangat biar semangat buat nulis materi itu gimana Bang? Namanya siapa? Otniel. Hah? Otniel. Otniel. Ya. Otniel pakai T kan? Ya, Otniel. Otniel kan? Ya. Tapi baca Otniel kan? Ya, dipanggilnya bisa. Bukannya ada anak stand up Indo Surabaya namanya Otniel? Meninggal. Bener-bener ada. Ada bener kalau salah. Oke. Otniel nanya gimana caranya mood. Jaga mood atau semangat biar tetap nulis terus. Otniel, dengerin baik-baik masukan gua.
Ini adalah masukan yang paling brilian. Terpakai untuk apapun di dunia ini, bukan cuma untuk stand up. Kalau lu sama mood aja kalah, gimana mau menang lawan kerasnya kehidupan, Otnil? Kehidupan gak peduli lu mood atau enggak. Lu tahu nggak siapa yang kalau kerja nggak nunggu mood? Orang miskin, Nil. Kalau dia nggak keluar mati dia. Bener nggak? Ada orang miskin, ntar aja nunggu senja untuk nyari duit, nggak ada kayak gitu. Mood itu penyakit orang dengan privilege. Orang miskin nggak punya privilege itu. Orang miskin kalau mau kerja nggak nunggu mood. Kok bisa sih lu keluar panas-panas? Kalau enggak gue mati, gue nggak makan. Lawannya mood adalah disiplin, Otnil. Percaya sama gue, pegang, itu omongan terpenting. Kalau sama mood aja kalah, gimana caranya mau menang lawan kehidupan? Mood tuh lu lawan diri lu sendiri loh. Masa lu lawan lu kalah? Kehidupan kan nggak peduli lu lagi mood atau enggak. Jadi emang mesti disiplin. Disiplin kan berarti lu bisa ngelakuin apa yang perlu dilakuin walaupun lu nggak mau ngelakuinnya. Orang tuh jadi hebat ketika dia bisa ngelakuin apa yang harus dia lakuin walaupun dia nggak mau. Semua juga jago kalau lagi mood. Semua juga jago kalau lagi semangat. Tapi kalau lu nggak semangat dan lu nggak mood tapi dia bisa deliver, nah itulah orang yang kemudian akan jadi sukses. Gue janji, Otnil, gue ini bukan komika terlucu di Indonesia. Gue jamin. Tapi kalau lu ngelihat gue jauh banget jaraknya dengan komika yang lain, itu cuma karena gue yakin gue jauh lebih disiplin dari mereka. Jauh, Otnil. Jadi bayangin, kalau ada banyak komika di Indonesia yang ngerasa lebih lucu daripada gue, atau lu juga ngerasa si Panji nggak lucu-lucu banget, gue lebih lucu. Kalau aja lu mau kerja keras, lewat gue. Modal gue cuma itu doang. Gue pindah ke New York ngeblank, gue nggak tahu mau ngapain. Yang gue pegang cuman etos kerja gue aja. Jadi nggak ada cara lain selain disiplin. Lu harus paksa diri lu untuk ngelawan mood lu. Tambahan, pasti pernah dengar istilah motivasi kan? Motivasi itu kan cuma alasan bergerak. Motivasi lu bisa sesuatu di belakang yang lu hindari atau sesuatu di depan yang mau lu tuju. Kalau lu nggak gerak, berarti kan motivasinya kurang. Alias nggak ada sesuatu di masa lalu yang lu hindari, nggak ada sesuatu masa depan yang begitu indah yang ingin lu kejar. Semua orang beda-beda nih. Ada yang motivasinya tuh selalu datang dari belakang. Gue nggak pengen susah, gue nggak pengen ngebom, gue nggak pengen malu lagi di atas panggung. Saking nggak maunya, bergerak dia tuh maju kan. Motivasinya datang dari ketakutan itu. Ada yang gue ingin ke Jakarta, gue ingin masuk Suca, gue ingin manggung di JCC, gue ingin manggung di teater besar Jakarta. Ada sesuatu yang gede di depan, sehingga jadi alasan untuk maju. Kalau ada komika-komika di sini yang nggak ngerasa punya motivasi, berarti pertanyaannya dua. Apa kira-kira yang ada di depan yang pengen banget lu kejar? Atau apa kira-kira yang ada di masa lalu yang ingin lu hindari? Kalau lu hidup susah, kayak Marcel, kayak Denny Gitong atau Aci Resti, lu tahu lu pengen keluar dari situasi itu, maka berusahalah lu. Atau lu kayak gue, pengen banget pindah ke New York, pengen banget, saking pengennya takut nyesel kalau nggak kejadian, larilah gue. Nah untuk lu semua cari motivasi itu, ya. Thank you, Otnil. Siapa lagi mau nanya? Ya. Mau waktu itu kan lihat Bang Panji Komodo Mono ya Bang. Terus kayak Di sini ya? iya. Pagi sama siang sama malam itu gimana caranya biar energinya tetap sama? Kadang karena kita udah ngebawain keresahan materi, terus open mic selanjutnya keresahannya kayak udah energinya kayak udah di open mic yang pertama gitu. Kayak gimana cara ngejaga energi itu Bang? Terus soal ekspektasi Bang. Kadang katanya kan kita nggak boleh ekspektasi kalau materi itu lucu ya Bang, kalau pertama kali open mic. Nah pas open mic pertama kita nggak ekspektasi kena, terus open mic kedua kena, terus karena udah kena 2 kali, pas open mic ketiga kita jadi kayak ada ekspektasi. Nah yang ketiga itu malah pas ekspektasi lucu malah nggak kena Bang. Itu apa, gimana soal ekspektasi itu sebenarnya Bang di stand up? Apa boleh berekspektasi lucu atau enggak? Namanya siapa? Fajar. Fajar.
Dua pertanyaan ya Fajar ya. Yang pertama soal gimana caranya jaga energi ya. Soal kan set komodo menoi gue tuh hampir 2 jam kali ya. Kalau soal kenapa energinya bisa sama, satu emang jaga fisik sih, emang kondisi fisik gue waktu komodo menoi itu jauh lebih baik daripada dulu-dulu. Gue udah jarang begadang, makan gue dijaga, olahraga gue lebih rutin. Jadi ada faktor itu juga. Rasanya nggak mungkin kalau badannya nggak dirawat, terus bisa manggung 2 kali kayak gitu. Salah satu momen yang paling mengubah hidup gue, dan ini aneh sih sebenarnya. Gue lagi honeymoon sama Gamila ke Bali. Di hotel yang sama ketemu kakak Sleng. Itu tuh tahun 2006. Dan kakak itu baru nge-gym, baru masa-masa nge-gym. Dulu kan gue nggak tahu lu inget atau enggak ya. Kakak kayak gembel sih dulu tuh, bener-bener kayak gembel. Tiba-tiba gue ngeliat, anjing badannya jadi gini. Terus gue nanya, apa yang bikin lu memutuskan untuk jaga badan lu? Terus dia bilang gini, suatu hari gue tiba-tiba sadar tanggung jawab gue ke fans gue tuh cuman sehat. Soalnya kalau gue sehat, gue bisa bermusik terus. Kalau gue bisa bermusik terus, mereka happy. Jadi sebagai seniman, salah satu tanggung jawab yang gue mesti punya, kalau gue ngerasa berterima kasih banget sama fans gue, adalah sehat. Baru bertahun-tahun kemudian tuh gue mengamini omongannya dia dengan mengubah pola makan gue dan pola istirahat gue. Jadi ya nggak ada cara lain sih untuk punya energi itu selain emang jaga badan. Yang kedua, gue tuh seneng banget sama joke gue. Jadi spirit itu selalu lu mesti denger nih joke itu. Makanya energinya sama. Kan gue kan manggung 2 kali kan gak cuma di Surabaya. Di mana lagi ya? Di mana lagi ya? Semarang 2 kali. Jogja 2 kali. Semarang sekali, Jogja 2 kali. Balik Papan sekali. Yang Rio sama itu 2 kali apa tuh? Pontianak. Apa? Banjarmasin 2 kali. Gue tuh kan sering manggung 2 kali. Jadi gue tuh sering bawain set yang sama. Karena gue suka banget joke gue. Itu salah satu alasan kenapa sebelum manggung tuh orang tuh ngeliat Panji, kok lu gak deg-degan sih? Karena gue punya joke, gue tuh pengen lu denger gitu. Nah, karena gue tahu gue seneng banget ngelempar joke itu, makanya energinya sama. Karena gue pernah udah lama punya joke Shanghai bahkan. Joke Shanghai gue buang, beberapa bagian nggak kena. Jadi kalau deliverynya beda tuh nggak kena. Dan ini bukan cuma gue doang yang mengamini. Gue ngelihat interviewnya, gue lupa nih, tapi kayaknya Jerry Seinfeld sama Tom Papa. Dulunya stand up comedian senior, satu angkatan. Tom Papa mungkin di bawah Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, apa Louis C.K. gue lupa. Pokoknya senior lah. Dia mau stand up nih. Di kepala dia lagi mikirin penonton dan mikirin apakah joke berikut ini akan kena. Tapi mulutnya ngoceh terus. Kan kita kadang-kadang gitu ya, kita kan ngomong tapi otaknya tuh lagi mikir abis ini apa ya gitu. Mulutnya ngoceh terus tapi otaknya mikir, abis ini joke-nya kena gak ya? Kayaknya gak kena nih. Gak usah bawain deh gitu. Tapi coba aja lah. Terus dia bawain beatnya, di kepala dia, biasanya juga selalu kena kok. Dia lempar beatnya, gak kena. Terus dia bilang, kayaknya penonton tuh bisa ngebaca kalau kita ragu. Penonton tuh bisa ngebaca. Sama kayak, lu pernah gak lagi nonton open mic, terus lu ngeliat ada orang grogi di atas panggung, terus kita ikut grogi? Sama kayak gitu kan? Kita ngeliat dia deg-degan, kita aduh, anjing jadi nggak bisa ngeliat gitu. Kita, penonton, itu bisa ngeraba kalau yang nonton, yang naik di atas panggung tuh ragu. Dan atas dasar itu juga, sebaiknya kita harus total 100% ketika deliver joke. Tadi pertanyaan kedua lo apa ya? Ekspektasi. Oh iya, itu masih nyambung ke situ tuh. Ekspektasi terhadap joke. Pertama nggak punya ekspektasi, pecah. Kedua nggak punya ekspektasi, pecah. Ketiga, kayaknya pecah nih, ternyata enggak, gitu kan? Nah iya, kalau dari cerita yang barusan gue ceritain, entah dari Seinfeld ataupun si Louis C.K., kalau punya joke, lempar aja joke itu sebaik mungkin, terlepas dari apakah kita yakin ini akan pecah atau kita nggak yakin ini akan pecah. Lempar aja dengan benar. Yang benar joke-nya kayak gimana sih? Udah lempar aja sesuai dengan yang benar. Jangan terus yang kayak pasti pecah nih. Terus kita ngubah cara kita ngomong, ngubah titik komanya.
Karena lengah. Karena lengah aja. Lu tahu, ini ada cerita nih, ini cerita bener-bener true story, absurd sekali tapi true story. Ada fotografer untuk terjun payung, sangat terkenal. Suatu hari asik motoin kejadian, pada lompat, ikut lompat, dia lupa pakai parasut, meninggoy. Padahal jam terbangnya tinggi. Faktor apa tuh? Lengah. Bahasa Inggrisnya complacency. Terlalu nyaman. Itu tuh masalah orang-orang profesional. Saking seringnya ngelakuinnya tuh lengah sama apa yang harus dilakuin. Joke lucu, pasti lucu nih. Belum tentu kan? Jebakannya orang-orang kayak kita tuh lengah. Jangan lengah. Cari beritanya ada, lu bisa Google. Lu mau nanya kan? Ya, mana? Ngilu nggak tuh? Lompat, gua lupa gitu. Ngilu banget ya? Mau nanya apa? Nama saya Alam, Bang. Alam. Mau nanya, gimana caranya lucu tanpa harus kombut, Bang? Soalnya saya kalau nggak kombut kayaknya nggak bisa nulis, Bang. Alam, gue nggak tahu kombut yang lu maksud ya, tapi kombut yang gue percaya itu tidak ngasih punchline ya. Kombut itu sebaiknya jangan ngambil punchline, sebaiknya. Karena punchline itu melekat ke orang. Jadi, karena gue sering kayak gitu. Punchline-nya datang dari Awe, gue coba pakai malah nggak kena. Punchline dari Bari gue pakai malah nggak kena. Jadi, kombut yang gue yakini itu nggak bantu ngasih punchline, tapi bantu, lu tahu mind mapping nggak? Nah, bantu meretelin mind mappingnya. Itu lebih ideal. Nah, kenapa kombut itu enak untuk bantu kita meretelin joke? Karena ada banyak orang yang tahu soal topik itu lebih luas daripada kita. Kayak misalkan kita pengen ngomongin soal Erick Thohir. Kita taunya Erick Thohir ketua PSSI, taunya sekitar sepak bola lah gitu. Pas kita kembangin, mentok tuh, ada joke tapi abis gitu. Ketemu sama orang, dia cerita soal sebenarnya Erick Thohir tuh kalau jadi Menteri BUMN itu ngaco juga, terus dia cerita juga. Sebenarnya fakta soal Erick Thohir ngaco sebagai Menteri BUMN udah ada di sana, tapi kita nggak tahu aja. Ketemu kombut, dia ngebantu kita ngebuka cakrawala kita. Nah berarti kalau lu mau nulis joke tanpa pakai kombut, konsekuensinya adalah elunya yang harus ngegali lebih dalam, harus mau, misalkan lu pengen ngomongin soal pendidikan, harus mau ngedalamin pendidikan. Karena kalau nggak ketemu. Kalau prinsipnya Adriano Calbi kan, the truth is funny, if it's not funny, you haven't found the truth. Jadi yang bener aja, faktanya aja kadang-kadang udah lucu. Kalau belum ketemu lucunya berarti kurang menggali. Lama-lama emang ketemu kombut tuh suka terlalu bergantung. Di sisi lain, sebenarnya banyak juga sih seniman-seniman yang terus pakai kombut, muse namanya, kalau di dunia kreatif. Tapi kalau misalnya pertanyaan lu adalah gimana caranya supaya nggak terlalu bergantung, berarti konsekuensinya lu mesti luas cakrawala lu. Lu kalau kombut biasanya dibantu apanya? Kalau kombut ngapain? Diksinya, Bang. Ya, diksi terus? Udah diksi doang? Iya, kayak jangan gitu, mending gini gitu. Oh iya. Ngeset juga. Nyusun set. Yang mana duluan? Oh iya. Kalau itu sih menurut gua nggak perlu kombut sih. Itu kayaknya datang dengan pengalaman. Kalau yang diksi berarti intinya adalah lu lemah di diksi kan. Kalau nggak mau pakai kombut untuk bantuin soal diksi, berarti harus memperkaya diksi. Adriano Calbi itu tuh kan gue nanya sama dia ya, kenapa lu jago banget sama analogi? Dia bilang dia catat soalnya, dia ngeliat momen itu dia percaya bakal jadi analogi untuk sesuatu, dia catat dulu. Misalnya ke supermarket terus ada troli rodanya ke kanan mulu, dia catat itu roda troli supermarket ke kanan terus. Belum tahu bakal jadi analogi apa, tapi fenomenanya dia catat. Misalnya di atas ada jembatan penyeberangan tapi orangnya nyeberangi di bawah, dia catat.
seperti orang yang nyebrang jalan sembarangan padahal di atasnya ada jembatan. Itu kan berarti kan untuk jadi seorang komedian dengan kemampuan analogi yang baik, dia juga nyatet. Kalau lu pengen punya kemampuan diksi yang baik, ya berarti lu mesti belajar juga, mesti ngumpulin. Ya. Siapa lagi? Silakan. Gini sih Mas, nama saya Mundur Andi. dikit. Nah, segitu. Nama saya Andi. Ini sih yang ditanyakan itu indikator materi itu sukses itu gimana cara kita mengetahui bahwasanya materi kita itu sukses dibawakan itu dari apanya biasanya? Gue ngerti pertanyaan lu. Sebenarnya kan sederhananya kan kalau lucu kan, kalau kita dengar ketawa. Tapi kalau dari sisi gue, tapi ini mungkin agak rumit kalau di Surabaya terkait jumlah open mic-nya. Gue tuh kalau open mic minimalnya 5 kali, diulang 5 kali di 5 tempat yang berbeda. Gue bersyukur kalau di Jakarta Senin sampai Sabtu selalu ada open mic dan karakter open mic-nya beda-beda. Paling enak tuh ngetes di open mic Jakbar, Bekasi, lalu mungkin Jakut. Karena karakternya beda-beda. Setelah 5 kali dibawakan di 5 jenis komunitas yang berbeda, kalau pecah terus, disitulah gue tahu ini udah siap dibawa. Nah berarti pecah di satu titik belum tentu, mesti tes di tempat lain. Kendalanya adalah kalau lu pengen ngetes 5 kali, tapi open mic cuma ada sekali, berarti kan lu 5 minggu bojok yang sama, ya kan? Nah itu yang rada tricky. Makanya salah satu yang gue ingin, dan gue udah ngomong sama Ajis bilang boleh. Yang gue harapkan tuh sebenarnya komunitas tuh bikin open mic lain. Coba aja cek. Gue yakin di Stand Up Indo Surabaya tuh ada kayak layernya deh. Ada layer 1, layer 2, layer 3 gitu. Kalau misalkan layer 2, layer 3-nya diizinkan untuk ngurus open mic, mungkin akan lebih baik. Gak usah khawatir. Surabaya kan kota yang gede. Gak usah kayak nanti yang di sini sepi. Pada datang ke yang hari Jumat semua. Itu sama aja sama cara pikir yang nanti kalau joke-nya diupload udah nggak bisa dipakai. Ya orang kan banyak. Nggak usah khawatir. Lagian ya, kalau kita pikir-pikir jangka panjang, kalau itu mulu yang jadi kekhawatiran, bahwa kalau misalnya ada open mic hari Jumat, nanti yang Rabu nggak laku, yang Senin nggak laku. Kalau itu mulu cara pikir lu, kapan mau ada comedy club di sini? Comedy club kan Senin sampai Minggu. Ya nggak? Pasti pengen punya dong. Gua aja pengen bikin comedy club di Surabaya. Tapi kan kalau orang Surabayanya mikir, ya nanti yang Jumat rame, yang Senin ya lah, nggak akan bisa punya comedy club. Siapa lagi mau nanya? Boleh? Saya Rizko, Pak. Saya kan baru. Tadinya cuma penikmat aja nonton gitu kan. Berhubung kayak teman-teman ini kan kayak ternyata terlalu baik gitu. Kemarin udah nyoba satu ya memang nggak anyep gitu. Berarti kadang kan kalau karena teman-teman ini baik nih, udah coba aja, pasti nanti nemu sendiri kan. Kadang kan bikin jadi lupa diri itu, nggak sadar diri. Jadi gimana sih ya? Kapan sih waktunya kita tuh stop gitu loh, sadar oh ini kita tuh nggak bisa kesini. Karena aku sendiri kan kerja, maksudnya dari stand up ini komunitas kan belum mikir untuk profesi, untuk mencari uang lewat komedi gitu kan. Berarti untuk apa ya? Mikir kapan harus sadar gitu loh. Kamu cukup, yaudah kamu itu nggak cocok jadi penampil, cukup aja di penikmat komedi aja. Wah itu pertanyaan agak salah kalau ditanya sama gue, karena gue akan jawab nggak ada. Nggak ada. Iya bener. Kalau lu mau jadi stand up comedian, lu bisa jadi stand up comedian. Kalaupun butuh 30 tahun untuk jadi stand up comedian yang solid, tapi kalau lu nggak berhenti lu bisa. Tapi itu ngomong ke gue. Nggak semua orang jawabannya sama. Iya. Mungkin di ranah yang lebih realistis, jawabannya adalah kalau udah nggak bahagia lagi berhenti aja. Lebih gampang kan rasanya? Kalau udah nggak bahagia lagi berhenti. Kalau masih bahagia, walaupun sebenarnya nggak nemu, nggak pecah, tapi masih bahagia lanjut aja. Tapi kan kalau udah nggak bahagia, nggak lucu, dipaksain kan jelek ke mental, gitu. Jadi kalau jawaban gua yang sebenarnya mah nggak ada batasnya. Gua ngelihat orang 2-3 tahun nggak pernah lucu, tiba-tiba pecah.
Jadi kalau gue bilang selama lu masih mau, jalanin terus aja. Di New York, gue open mic bareng sama Aki-Aki Nini masih open mic. Gila nggak? Aki-Aki Nini. Penonton YouTube gue tahu tuh. Ini orang dari dulu stand up atau baru stand up belakangan ini bang? Banyak yang dari dulu stand up. Naik atas panggung udah tua, umurnya 56 tahun. Gila ini. Gue udah 20 tahun stand up nggak lucu-lucu gitu. Iya bener. Nanti di antara lu ada tuh kayak gitu tuh. Udah tua. Panji anjing. Gara-gara Panji nih gue masih stand up sampai sekarang. Tapi kan kalau dari sisi gue mah, siapa gue untuk ngasih garis finish akan cita-cita lu. Tapi kalau mau realistis, kalau lu nggak bahagia berhenti aja. Bayang? Ya. Siapa lagi? Ya, bro, yang itu tuh yang di belakang lu dulu. Nah, jadi gini bang, kan saya baru juga di stand up. Terus pengen latihan di open mic tapi beda-beda kota, itu kan kendala waktu sama buat kerja juga survive. Kalau yang baru gini survive buat bisa tetap apa ya, ada kayak penghasilan atau gimana, tipsnya gimana? Maksudnya saya tetap dapat duit tapi mau keliling-keliling gitu loh, kan di beda-beda kota nggak bisa satu. nama lu siapa? Akbar. Iya. Beda-beda kota tuh kayak Surabaya, Malang, Sidoarjo gitu Sidoarjo ya. Emang jaraknya berapa? Sekitar 1 jaman. Naik motor? Iya, 1 Sejam jam. naik motor? Iya. Terus terdekat lain dari Surabaya apa? Ada Malang, Kediri. Malang berapa? Malang 2 jam. 2 jam naik motor? Iya. Satu lagi apa? Kediri? Kediri lu bilang? Kediri. Kediri Iya. berapa jam? Kediri 3 jam. Ya. Menurut gua ya, ini memasukkan aja, Iya. tapi boleh dibantah. Menurut gua nggak worth it kecuali yang Sidoarjo. Nggak worth it untuk disamperin. Kalau kalian tidak bisa untuk bikin open mic lebih banyak di kota Surabaya, maka cara lebih sering ngetes joke-nya adalah lewat pertemanan. Sebaiknya, idealnya, lu punya beberapa Circle. kelompok pertemanan ya, beberapa circle. Kayak misalkan, lu sekolah di mana? Saya kuliah di mana? Lu asli Surabaya? Kerja di Surabaya. Aslinya dari mana? Asli Kediri. Tadi gue pikir kalau misalkan lu emang asli Surabaya, kan lu pasti punya pertemanan kantor, Iya. pertemanan stand up Indo, pertemanan kuliah dulu, teman-teman kuliah dulu, sama pertemanan SMA dulu. Kalau lu masih jaga itu tempat lu ngetes. Ngetes joke-nya, sebaiknya jangan yang, gue ada joke. Lemparin aja, tipis lemparin aja. Tapi kadang, teman-teman lu sadar bahwa lu sebenarnya lagi ngelempar joke. Jadi lama-lama lu bilang juga, gue ada joke lagi, boleh nyoba nggak? Sama teman-teman lu, lempar aja. Sebenarnya cara yang kedua ini adalah cara yang sangat-sangat lazim bahkan di Jakarta, yang banyak open mic. Sangat lazim kok. Jangankan komika-komika yang ya istilahnya masih merintis gitu ya. Adriano Kalbi, G Pamungkas, Rigen, Ristek, itu kadang-kadang ketemu gue, bang gue ada joke bang. Ngasih tahu aja, dia pengen denger reaksi gue. Jadi sebenarnya masih nggak apa-apa. Yang penting kan dites ke, nah kalau gue itu lebih menyarankan kelompok pertemanan karena lebih akurat untuk menggambarkan penonton ketimbang perorangan. Kan nongkrong berlima kan, nongkrong berempat, itu udah akurat untuk jadi penonton kan. Lempar aja ke situ, lihat responnya. Kadang-kadang kan cara bergaul kita di kuliah sama cara bergaul kita di tempat kerja kan beda. Coba aja, wajar banget kok kalau emang nggak bisa bikin open mic lagi. Si mau nanya tadi kan? Jadi gini bang, kita sebagai stand up pemula gitu kan, komik pemula itu kan bikin materi dari keresahan gitu-gitu kan. Nah, cara Bang Panji gampang menggali keresahan-keresahan kita untuk dijadikan materi itu tipsnya bagaimana? Nah, tadi namanya siapa gue lupa? Sofyan. Kalau di level awal yang perlu gue ingatkan, keresahan yang menurut lu lucu. Ya, gue ingetin ya. Memang keresahan, tapi harus yang lu sudah temukan lucunya. Jangan keresahan murni. Jangan kayak gue resah dia sama Jokowi, tapi lu nggak nemu lucunya di mana. Jangan dulu. Kalau lu nemu lucunya di mana? Contoh nih. Misalnya lu ngeliat
Misalnya ya, ini misalnya aja. Lu ingat nggak waktu itu Pak Jokowi pernah datang ke apotek-apotek nyari vitamin waktu zaman pandemi? Misal lu ngeliat itu terus lu mikir, ngapain sih Presiden Republik Indonesia nyamperin apotek untuk ngecek stok obat? Terus udah gitu nelpon menterinya, woi kosong nih gitu. Emang lu nggak pernah meeting? Emang nggak pernah ada laporan? Lu ngerasa aneh kan? Ada ironinya gitu. Salah satu syarat joke kan ada ironi ya, ada sesuatu yang nggak nyambung gitu. Kalau lu nemu itu dan lu ngerasa itu lucu, baru dibahas. Tapi kalau lu cuma ngelihat resahnya doang, dibawa ke atas panggung, terutama di level awal karir, jadinya nggak nemu lucunya. Jadi gue ingetin dulu, keresahan yang lu temukan lucunya. Jadi lu sendiri ngerasa lucu ya, baru dibawa ke atas panggung. Itu pertama ya. Yang kedua, curangnya gue, sebelum gue mulai stand up tahun 2010, gue penyiar radio dari 2001. Penyiar radio itu emang dituntut untuk menciptakan materi dari entah apa gitu. Habis lu siaran sendirian, lu buka 87.6 Rock FM, ngomongin apa yang ada. Penyiar yang, semua penyiar di seluruh Indonesia tahu, penyiar yang ngomongin cuaca tuh penyiar jelek. Tahu nggak penyiar yang Surabaya hari ini panas banget ya gitu, jelek itu penyiar jelek, nggak punya bahan. Surabaya hari ini mendung guys, mendung-mendung enaknya apa, itu penyiar jelek tuh, nggak punya bahan. Penyiar yang hebat itu dituntut untuk selalu menarik kan. Jadi emang gue terlatih. Artinya untuk gue pas stand up bisa terus menemukan keresahan, gue udah 9 tahun jadi penyiar radio dan terlatih untuk ngelihat sesuatu jadi sesuatu. Lagi-lagi mesti dilatih. Harus, ini sesuatu yang gue rasa agak hilang sejak gue pindah ke New York. Harus usil. Otak tuh harus usil. Harus ngelihat sesuatu tuh, kenapa kayak gitu ya? Dulu tuh otak gue usil banget. Gue ngeliat stand up fest ya, anak-anak tuh salah satu yang gue catat baik-baik di kepala gue tuh, kepalanya usil-usil banget. Udah lama gue nggak seusil itu. Emang mesti dilatih, palanya tuh mesti selalu dilatih, ngelihat sesuatu gitu. Kayak misalkan ngelihat kenapa Agnes Monica kok dari jin sampai apa untuk leher keras kok dia mulu, kenapa ya gitu. Apakah segmennya sama? Usil aja, bingung. Tapi itu harus terlatih. Nah makanya gue selalu bilang, nulis joke tuh tiap hari aja. Karena ide itu ditulis ketika kepikiran, bukan dikumpulin ketika dibutuhkan. Kebayang gak? Ketika kepikiran catat langsung. Yeah. Jangan dibiarin lewat aja. Nanti pas giliran kita butuh ngeblank kita. Aduh, besok open mic apa ya gitu. Suka gitu kan? Ya makanya jangan. Ide itu dikumpulin. Jangan dipikirin pas dibutuhin. Karena lu tahu lu mesti ngumpulin, bawa aja buku catatan kecil atau notebook lu. Nulis joke itu bisa dimulai dengan premis aja kan. Premis itu kan gagasan besarnya ya. Bukan setup, premis kan bukan setup ya. Premis kan gagasannya. Setup punchline adalah joke-nya. Setup adalah kalimat pengecohnya, punchline adalah kalimat pematahannya. Tapi kadang-kadang itu semua dimulai dari premis. Kayak misalkan, kenapa ya wakil wali kota Surabaya berantem sama polisi? Tulis aja, nggak tahu kenapa. Cuman kenapa kan lu nanya kan, kenapa ya? Kan aneh ya. Kenapa ya? Melaku nang tunjungan. Tadi apa sih yang melaku nang tunjungan ya? Iya. Iya kan? Kan gue tadi habis ngelewatin katanya tunjungan sekarang seru lagi karena ada kafe lagi. Dulu kan mati kan, cuman ruko aja. Sekarang jadi ada banyak kafe-kafe gitu. Terus kenapa ya dulu itu tunjungan seru? Tulis aja gitu, nggak tahu kenapa. Cuman kalau kepikiran, catat aja dulu. Nanti mungkin akan jadi sesuatu. Gue udah banyak banget ide ada di handphone gue dari kapan tahu. Baru jadi joke berapa tahun kemudian. Banyak banget. Tapi dikumpulin aja, sekalinya kepikiran langsung dicatat. Oke. Makasih. Apa lagi? Silakan. Kita bentar lagi habis ya, udah mau sejam soalnya. Biar lo juga bisa istirahat. Untuk jadi stand up comedian ini apa harus punya persona ya? Dan gimana caranya menemukan persona kita untuk jadi seorang stand up comedian? Kalau menurut gue lucu aja dulu. Persona ntar aja. Karena pada akhir persona itu kan personality sebenarnya, kepribadian. Semua orang punya.
Semua orang punya, cuman nggak sadar aja. Gue yakin semua orang ini punya kepribadian. Bahkan kalau misalkan gue suruh, lu senior kan? Lu senior di sini, sering open mic gak? Cukup kenal mereka nggak? Menurut lu dia orangnya apa? Hah? Pendiam. Dia apa? Yang ini nih yang pakai dia. Nah dia. Yang ini? Iya. Lucu. Lucu. Yang itu? Aduh. Sampingnya dia, sampingnya Faiz. Oh, Mas Novel. Pintar. Nah, di level seperti itu aja, dia kan bisa punya persepsi kepribadian lu seperti apa. Semua orang tuh punya kepribadian. Ntar juga muncul pada akhirnya. Untuk sekarang nggak usah fokus di situ. Fokus di joke-nya aja dulu. Karena gue sering banget ketemu komika-komika, bang, saya pusing bang. Persona saya apa? Terus gue bilang, lu udah lucu belum sih? Lucu dulu, setup punchline dulu. Karena makin sering lu nulis joke, makin punya preferensi joke yang mau lu tulis seperti apa. Kebayang nggak? Jadi pertama kan lu kan nulis joke apa aja kan? Terus aja nulis joke lucu. Lama-lama gue seneng nulis joke soal ini. Lama-lama orang punya perspektif terhadap lu. Oh ini senengnya yang kayak gini-gini gitu. Oh berarti personanya seperti ini. Itu kebentuk dengan sendirinya. Bisa membentuk persona, bisa persona karangan, tapi mesti konsisten kayak aduh siapa sih namanya dari Inggris tuh? Gue lupa mulu. Atau contoh paling gampang sih sebenarnya Viko Suci. Viko waktu di Suci maksud gue. Itu kan persona yang dia bentuk sendiri. Tapi kan pada akhirnya kan dia ngerasa gue nggak kayak gini sih, gue buang aja gitu. Kalau mau bentuk persona bisa, tapi ya kuat-kuatan. Tapi mau itu dibentuk personanya atau kebentuk dengan sendirinya, dasarnya harus joke lucu dulu. Buat apa punya persona yang kuat tapi nggak ada joke-nya? Lu mau jadi persona PNS gitu, pakai baju PNS tapi nggak lucu, nggak ada yang nonton. Tapi kan persona saya PNS, nggak lucu. Kita di sini bukan mau ngelihat peragaan busana. Kebayang ya? Fokus di joke dulu aja, nggak usah khawatir, tenang aja, itu akan datang dengan sendirinya. Yuk, gue kasih waktu lagi. Siapa yang mau nanya? Ntar, lu kan udah 2 kali. Yang lain ada yang mau nanya di belakang? Udah? Oh, lu dulu deh, Noval ya? Ya, saya Noval bang. Tadi kan Bang Mojo kan bilang kalau komedi kan dari ironi kan bang ya. Terus salah satu ciri-ciri sesuatu bisa jadi joke kalau ada ironinya. Terus nulis aja dulu terus-terusan gitu, nanti bakal nemu lucunya. Nah, saya tuh sering kalau nulis tuh hasilnya tuh cuma marah-marah aja gitu, nggak ada lucunya sama sekali gitu. Ya ada beberapa yang dites dan akhirnya pecah ada, tapi lebih sering tuh cuma marah aja gitu, nggak ada lucu sama sekali gitu. Pas dibaca lagi tuh kayak sebel sendiri sama diri sendiri gitu, ngapain sih kayak gini gitu. Gitu kayak akhirnya bingung sendiri sama diri sendiri. Jangan marah. Kenapa ya marah-marah? Akhirnya, nah itu gimana akhirnya? Oh ini bisa jadi materi, bisa jadi punchline atau apa gitu, gimana bang ya? Noval, menurut gue sih sebenarnya itu lucu, cuman lu nggak ngeh aja. Gini loh, kan nggak semua marah-marah lucu kan? Iya, nggak semua marah-marah. Tapi kalau lu marah-marah lucu kan? Bagi mereka sih. Berarti ada sesuatu yang lu nggak sadari sebenarnya memenuhi syarat-syarat joke di situ. Bisa jadi ironi juga. Gue ambil contoh ya, gue sih nggak kenal lu dan nggak pernah nonton stand up. Tapi kalau gue ngeliat bentuk lu kayak gitu terus marah-marah, menurut gue pasti lucu. Ada yang ironis, ada yang belang gitu antara penampilan dan marah-marah di atas panggung. Kayak contohnya ya, ada stand up comedian, gue lupa nama siapa, dia tuh badut. Dia udah badut, udah tua, udah 70 tahun tapi masih jadi badut. Pekerjaan sehari-harinya badut, tapi kalau lagi stand up kerja marah-marah mulu. Kan nabrak ya, badut tapi marah-marah mulu. Lucu banget. Di waktu itu ada joke-nya adalah dia marah-marah gara-gara dia dapat job disuruh ngebadut di rumah jompo. Marah-marah dia. Gue disuruh ngebadut di depan orang seumuran gue bangsat. Ini gue mesti malu tuh, mesti bangga ini. Mereka udah nyantai, gue masih kerja. Gitu-gitu lucu banget. Lucu banget ngebayangin badut marah-marah, lucu banget. Lucu banget. Jadi tanpa lu sadari, kayaknya sih sebenarnya itu ada banyak dalam
performance lu itu sudah memenuhi unsur sebuah joke, tapi lu nggak sadar. Bisa jadi ironisnya tuh emang tabrakan antara yang lu marahin dan penampilan lu. Karena marah doang sih emang nggak lucu, marah doang tuh nggak lucu. Pasti ada sesuatu yang ditabrakin. Mungkin lu nggak ngeh. Gue nggak bisa nilai banyak ya, karena gue kan nggak lihat ya. Tapi prediksi gue tuh ada. Di sisi lain, marah-marah itu emang selalu lucu ketika kita menemukan diri kita di situ. Dan mungkin itu yang terjadi di joke lu. Ketika kita lihat lu marah-marah dan lu marah-marah terhadap hal yang kita resahkan, buat kita lucu karena iya bener anjing. Gue juga kesel sama hal itu. Tapi lu lebih pintar dalam mengutarakannya. Itu kenapa Donald Bebek lebih lucu daripada Mickey Mouse sama Goofy kan? Mickey Mouse sama Goofy itu kayak flat aja gitu. Kalau Donald kan udah mah orangnya dengki, sombong, benci bocah, cemburuan, marah-marah mulu lagi. Emang lucu marah-marah kalau kita bisa ngelihat diri kita. Makanya kita seneng lihat Donald Bebek karena semua yang buruk-buruk dari diri kita tuh ada di dia. Makanya lucu gitu. Jadi pelajari, gue takutnya kalau lu nggak menemukan kenapa lu lucu, lu nggak bisa duplikasi. Dan kalau nggak bisa duplikasi, nggak bisa punya karir. Dan lu udah berapa lama stand up? Mau 3 tahun, oke, jalan terus aja. Karena ada orang kayak lu tahu Bara nggak dari stand up Indo Batam? Bara itu lama banget stand upnya. Tapi dia baru ngeh belakangan ini waktu gue tur ke Mode Menoy. Kalau cerita dia marah itu lucu. Dia nggak pernah cerita, kan dia pemarah sekali. Bara itu, tahu kan Bara yang pernah kasus sama Oki? Iya. Dia tuh pemarah sekali. Tapi nggak tahu gimana ceritanya. Pemarahnya dia tuh nggak pernah jadi joke. Jadi dia bahkan nggak ngeh bahwa dia tuh sebenarnya di dalam diri itu ada potensi emas yang luar biasa. Nah makanya waktu itu gue bilang, lu harus nemu juga tuh cara duplikasinya sama seperti lu. Karena kalau nggak bisa lu ulang. Kalau lu nggak bisa ulang, nggak bisa konsisten. Kalau nggak konsisten, nggak bisa punya karir. Yang bisa bikin seorang komika punya karir itu sebenarnya cuma konsistensi. Apalah artinya lucu seminggu kalau setahun nggak lucu? Ya, apalah artinya sebulan lucu terus kalau 2 tahun terus nggak lucu, ya kan? Konsistensi, lucu kapan aja, di mana aja, setiap saat, baru bisa punya karir. Istilahnya Saminato Slimbo itu harus jadi komika tahan banting, ditaruh di mana aja jadi. Segitu aja ya. Masih banyak-banyak. Thank you, makasih banyak semuanya. Thank you. Thank you Bang.